Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, dosen tetap pada Prodi Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Dalam mata kuliah yang saya ajarkan ini, saya menjelaskan dalam bentuk delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Strategi Pembelajaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Unismu Makassar dengan bobot 2 SKS dan disajikan pada semester ganjil pada semester 5. Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan dan keterampilan mengelola proses pembelajaran. Paling tidak mata kuliah ini juga akan menunjang mata kuliah yang lain seperti mata kuliah micro teaching dan mata kuliah dalam bentuk praktik lapangan atau PPL. Kemudian kemampuan akhir atau CPMK dari mata kuliah ini, kemampuan akhir yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari strategi pembelajaran. Mahasiswa memahami tentang hakikat dari strategi pembelajaran itu, kemudian apa bedanya strategi dengan pendekatan, perbedaannya dengan metode, perbedaannya dengan teknik, dan seterusnya. Kemudian juga ruang lingkup kajian dalam strategi pembelajaran. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran ini. Beberapa teori-teori belajar akan dijelaskan atau akan dibahas dalam mata kuliah ini, mulai dari behaviorisme, kemudian humanisme, teori belajar, konstruktivisme, kognitif, dan sibernetik. Kemudian selanjutnya, CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dan juga model-model pembelajaran. Kemudian mahasiswa yang keempat, CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan model-model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Materi dari mata kuliah ini dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep dasar dari strategi pembelajaran. Kemudian teori-teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, model-model pembelajaran yang mencakup ada banyak model, antara lain misalnya contextual teaching and learning, kemudian model inquiry, model expository, kemudian tematik, dan seterusnya. Kemudian akan juga diuraikan tentang strategi pembelajaran yang efektif untuk abad 21 dan pemilihan serta penentuan dari teknik pembelajaran. Berikutnya, materi dalam mata kuliah ini adalah pertama, pengertian dan konsep strategi pembelajaran. Lalu kemudian yang kedua, teori-teori belajar yang relevan dengan strategi pembelajaran, kemudian pendekatan-pendekatan pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang di dalamnya tercakup misalnya pembelajaran kontekstual, pembelajaran ekspositori, pembelajaran inquiry, pembelajaran tematik, dan seterusnya. Pada bagian akhir dari proses perkuliahan ini, mahasiswa akan melakukan praktik atau simulasi dalam menerapkan model-model pembelajaran itu. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran aktif.
yakni melibatkan mahasiswa secara aktif. Mahasiswa diajak untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki, menerapkan apa yang mereka pelajari, lalu kemudian membimbing mahasiswa untuk menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Terakhir, terkait dengan assessment atau penilaian, pada mata kuliah ini ada beberapa indikator penilaian yang saya gunakan. Yang pertama, kehadiran 10% dengan bobot 10%, kemudian partisipasi aktif juga 10%, penugasan 20%, kemudian ujian tengah semester itu bobotnya 30%, dan ujian akhir semester bobotnya 30%. Demikian pengantar video pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya kita simak proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam pembelajaran untuk mata kuliah strategi pembelajaran, ya. Pertemuan pertama kita sudah ada kontrak perkuliahan, kemudian sudah ada gambaran tentang apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Sekedar mereview kuliah kita sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Iya, cara yang bisa digunakan dalam perkuliahan. Nah, bagian dari strategi itu ada yang disebut dengan metode. Kalau metode, ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran ini bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu. Bagus, ya. Kalau teknik pembelajaran, silakan. Yang bisa saya pahami tentang teknik pembelajaran yaitu cara yang digunakan yang bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode dipilih oleh masing-masing guru bisa sama, tetapi teknik penyampaiannya yang berbeda. Oke, jadi dia lebih implementatif ya ketimbang tadi metode. Kalau teknik itu lebih operasional, lebih implementatif. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan pendekatan pembelajaran. Kalau pendekatan, ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Ya, silakan. Pendekatan pembelajaran itu diartikan sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan sifatnya masih sangat umum. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Oke, saya kira bagus ya. Jadi masih diingat materi sebelumnya. Intinya kalau pendekatan itu lebih umum ya, lebih general. Nah, misalnya tadi ada pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik, ada juga pendekatan pembelajaran yang berbasis pada guru, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari teori-teori belajar apa saja yang melandasi strategi pembelajaran itu, gitu ya. Jadi ada beberapa teori yang mendasari atau yang menjadi landasan dari strategi pembelajaran itu. Nah, dua yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar humanistik. Sebetulnya ada lagi teori yang lainnya, misalnya tentang teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme. Itu akan menjadi bahan kajian kita pada pertemuan berikutnya.
Nah, sebetulnya secara detail teori-teori belajar itu menjadi materi dalam kuliah psikologi pendidikan. Di sini kita hanya menyinggung secara sekilas saja, karena kalau kita mau berbicara tentang strategi pembelajaran, mau tidak mau kita harus memahami teori-teori belajar apa saja yang ada. Karena itu akan mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan kita pilih dalam proses mengajar, gitu ya. Nah, apa yang menjadi sub CPMK kita pada mata kuliah pada pertemuan ini? Pertama, Anda diharapkan mampu menjelaskan teori belajar behavioristik dan humanistik. Jadi bisa menjelaskan apa itu teori belajar behavioristik dan apa itu teori belajar humanistik. Kemudian bisa mencontohkan bagaimana penerapan teori behavioristik itu dalam pembelajaran dan bagaimana penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, terakhir nanti kita bisa bandingkan dua teori ini ya. Sengaja saya sandingkan karena behavioristik dan humanistik itu agak ada tajam perbedaannya gitu ya. Nanti kita lihat sebentar. Nah, itu targetnya ya, yang diharapkan bisa tercapai dari perkuliahan kita hari ini. Ya, ini kita mulai dari teori belajar behavioristik. Ya, secara singkat saja ya. Intinya apa? Teori belajar behavioristik itu adalah belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Ya. Jadi proses perubahan tingkah laku. Nah, bagaimana proses belajar mengajar dalam teori behavioristik? Pembelajaran itu berlangsung jikalau ada stimulus. Tahu apa itu stimulus? Rangsangan. Ya, rangsangan gitu ya. Kemudian ada proses dan ada respon. Nah, terkenal dengan teori SR, stimulus respon. Yang mana yang dimaksud dengan stimulus? Apa saja yang diberikan oleh guru itu adalah stimulus. Ketika ada tugas atau ketika guru menyampaikan studi kasus kemudian Anda dimintai pendapat, nah itu bagian dari stimulus, gitu ya. Nah, respon itu adalah tanggapan Anda, sikap Anda mendapatkan stimulus itu. Ya, ketika misalnya ditanya sesuatu dan Anda menjawab, atau ketika Anda diberi tugas dan kemudian Anda kerjakan tugas-tugas itu adalah bagian dari respon. Tapi di antaranya ada yang namanya penguatan atau reinforcement. Ya, reinforcement itu ada tanda plus dan ada tanda minus gitu ya. Jadi ada penguatan yang bersifat positif dan ada penguatan yang negatif. Kalau misalnya kayak di awal tadi ya, ketika saya menanyakan kepada Anda tentang apa itu strategi pembelajaran. Ketika jawaban Anda benar, saya katakan bagus, nah itu penguatan, gitu ya. Penguatan. Nah, demikian juga kalau salah misalnya. Jadi secara sederhananya penguatan itu bisa dalam bentuk reward. Reward itu penghargaan, mengapresiasi, bisa juga memberikan nilai. Itu bagian dari penguatan. Nah, kemudian yang penguatan negatif itu adalah punishment. Kalau dia tidak menjalankan tugas atau tidak mengerjakan tugas, bisa mendapat punishment gitu ya. Ada hukuman, ada sanksi. Jadi itu intinya ya. Jadi proses belajar dalam teori behavioristik itu sangat ditentukan oleh stimulus dan respon, gitu ya. Jadi respon, tanggapan, gitu ya. Ini ada banyak teori-teorinya tentang ini, tapi secara garis besarnya saja saya sampaikan di sini, gitu ya. Nah, ini gambaran ya tentang teori belajar behavioristik itu. Jadi apa yang disampaikan oleh guru ataupun
sumber-sumber belajar lain itu memberikan stimulus kepada kita. Nah, ditentukan oleh responnya, gitu ya. Kalau responnya positif, tadi itu ada reward. Kalau responnya negatif, dia mendapat hukuman. Nah, ada black box itu kalau dalam teori behavioristik itu mengenyampingkan apa yang ada dalam kepala atau benak seseorang. Karena tidak bisa dilihat. Ini dalam behavioristik harus diukur, gitu ya. Pembelajaran baru dianggap sukses kalau dia berhasil mengubah perilaku. Nah, gitu ya. Bukan sekedar yang ada di benak, gitu ya. Ya. Outputnya dia menyangkut pada sifat aktif. Sikap, ya. Memang teori belajar behavioristik itu lebih efektif untuk pembentukan sikap. Kayak kedisiplinan, gitu ya. Ini sebetulnya diterapkan dalam pendidikan militer, ya. Lebih banyak di situ kalau Anda lihat. Termasuk juga buat anak-anak kecil, gitu ya. Proses-proses belajar itu adalah melalui pembiasaan, dan di situ kan ada stimulus, ada respon. Kalau dia melakukan sesuatu kan kadang kita puji, gitu ya. Kita puji. Kalau anak-anak melakukan hal yang negatif atau kesalahan, biasa kita ancam, ada sanksi, gitu. Jadi ini sebetulnya teori paling dasar ini dalam belajar itu, ya. Betul tadi itu ya, erat kaitannya. Nah, itu tadi yang saya maksudkan ya. Jadi kapan seseorang itu dianggap belajar dalam teori behavioristik? Jawabannya adalah jika ia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Kalau tidak terjadi perubahan perilaku apa-apa, itu dianggap tidak belajar. Atau belum terjadi proses pembelajaran. Contoh ini ya. Anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun sebetulnya dia sudah diajarkan oleh gurunya tentang bagaimana menghitung perkalian itu. Dan dia juga sudah belajar, gitu ya. Nah, jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari belajarnya. Nah, kalau contoh yang kita kaitkan misalnya dengan pendidikan agama, gitu ya. Anak belum bisa melaksanakan sholat. Padahal sudah diajarkan tentang bagaimana itu sholat. Tata caranya sudah diajarkan. Kalau dia belum bisa mempraktikkan sholat itu, berarti dia dianggap belum belajar. Karena intinya tadi ada proses perubahan perilaku. Itu behavioristik, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam hal apa teori belajar behavioristik ini cocok untuk diterapkan, gitu ya. Tadi sudah ya, misalnya kalau anak-anak TK melatih kebiasaan baik, gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita itu membuang sampah pada tempatnya, kan kadang kita kasih pujian, reward. Nah, semakin banyak pujian-pujian yang kita lakukan terhadap perbuatan baik, itu meyakinkan kepada si anak bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang positif, itu ya. Nah, kalau semakin banyak punishment-nya, berarti itu salah, gitu ya. Itu untuk anak TK ya. Kalau anak-anak sekolah menengah, SMA, SMP itu ya, teori behavioristik itu bagus untuk melatih percakapan berbahasa, gitu ya. Kemudian bahasa asing ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan skill yang perlu pembiasaan diulang-ulang, gitu ya, dan seterusnya. Ini ya tentang teori belajar behavioristik. Nanti ini dalam pengembangannya itulah yang akan memunculkan strategi-strategi pembelajaran apa yang tepat untuk itu, gitu ya. Kalau misalnya kita mau melakukan pembiasaan kepada seseorang, kepada anak didik kita, ya, menanamkan misalnya karakter positif, bagaimana strateginya untuk itu? Nah, itu. Nanti dalam strategi pembelajaran berikutnya
kita bahas itu. Saya jelaskan dulu teori-teori dasarnya ya selama 1 atau 2 pertemuan ini. Ya. Lebih lanjut kita lihat ya implikasinya dalam pembelajaran. Jadi kalau teori behavioristik yang kita terapkan dalam pembelajaran, maka tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran itu sudah harus ditetapkan lebih awal. Gitu ya. Dan peserta didik itu diformat untuk bisa mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan dari proses pembelajaran itu. Nah, cuma memang kadang-kadang ada kritiknya ya untuk teori behavioristik ini karena menganggap peserta didik itu pasif. Ya, pasif. Dia sebagai objek yang pasif. Karena itu harus selalu diberi motivasi. Bentuk motivasinya bisa dalam bentuk reward kan itu ya. Penghargaan gitu ya. Reinforcement. Nah, kritik juga buat teori behavioristik ini dianggap kurang memberi ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk berkreasi. Nggak terlalu bebas gitu ya untuk berekspresi, berkreasi. Gitu ya. Bereksperimen dan juga kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri itu tidak maksimal di situ. Itu ya implikasinya dalam implikasinya dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada gambar yang sekaligus bisa menjadi kesimpulan dari teori itu tadi. Ada yang bisa jelaskan? Gambar 1. Itu ada gambar anak-anak, kemudian kepalanya diisi, dituangi. Apa itu? Kecap sama lombok. Intinya gitu ya. Ini menggambarkan anak itu dalam posisi pasif. Itu yang 2 orang itu ibarat gurunya itu. Menuangkan pengetahuan ke kepala si anak. Anak tidak punya pilihan apa-apa, dia harus menerima begitu. Itu namanya pasif, gitu ya. Ada kecenderungan ya, walaupun tidak selamanya. Model behavioristik itu begitu. Kalau kita mengimplementasikannya secara ekstrim, gitu ya. Nah, ini yang dianggap model pendidikan yang membelenggu karena mendikte peserta didik. Dan tidak ada kebebasannya. Gambar yang sebelah kanan itu gambar 2 itu bayangannya itu adalah sekolah tadi yang dimasuki gitu ya. Anak-anak pertama masuk sekolah kelihatan dia ceria gitu ya. Ceria gitu. Tapi ya ibaratnya pertama masuk kuliah ceria gitu ya. Kalau Anda begitu lama di kampus karena model pembelajarannya tidak memberi kebebasan kepada Anda, mengungkung, tidak memberi kebebasan berkreasi, akhirnya begitu keluar, apa modelnya itu begitu? Malas. Lihat itu model ekspresi. Pakai toga tapi lesu, gitu ya. Kreativitasnya malah menguap di sini, keluar. Intelijensinya juga keluar. Itu kalau model pembelajaran yang tidak mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak, ya, cenderung mendikte, itu ya. Oke. Nah, kita pindah ke teori belajar humanistik. Ini sebetulnya bisa kebalikan dari teori yang pertama tadi itu. Teori belajar humanistik itu intinya adalah memanusiakan manusia. Human, ya. Ada banyak ya tokoh-tokohnya di situ. Saya tampilkan secara selintas saja karena ini sebetulnya sudah dipelajari dalam mata kuliah yang lain gitu ya, misalnya dalam psikologi pendidikan. Kita ambil intinya gitu ya, bahwa dalam teori belajar humanistik itu aktualisasi diri itu penting.
Proses pembelajaran mengutamakan proses aktualisasi diri supaya dia menjadi manusia, itu intinya di situ. Nah, gambar ini saya kira secara singkat bisa menjelaskan gitu ya. Inilah model pembelajaran yang humanistik itu. Ibaratnya ini gurunya di depan ya. Murid-muridnya beragam potensi dan karakternya. Gitu ya. Ada yang monyet, gitu ya. Penguin, gajah, ikan, itu apa satu? Singa laut dan serigala. Nah, adilnya nih kalau dikasih soal mestinya harus sama. Gitu ya. Tapi sebetulnya tidak adil gitu ya. Kalau perintahnya adalah please climb the tree. Silahkan, soalnya nih ceritanya. Silahkan panjat pohon itu. Ada pohon di belakang itu. Nah, semuanya disuruh, soalnya sama. Padahal potensinya berbeda. Yang bisa lulus dan menjadi cum laude di situ yang mana? Monyet. Yang lain ketinggalan. Nah, begitu pentingnya kita mengapresiasi, menghargai keragaman potensi peserta didik. Model pembelajaran humanistik membuka ruang untuk itu. Jadi dihargai potensinya, tidak boleh diseragamkan gitu ya. Karena kalau diseragamkan beda-beda potensinya sama tadi gambar yang sebelumnya itu. Ya. Ya, saya kira itu poinnya tadi itu ya, teori belajar humanistik itu. Nah, bagian terakhir sub CPMK terakhir tadi itu perbandingan teori humanistik dan behavioristik, gitu ya. Jadi tadi ya sudah humanistik itu intinya adalah aktualisasi diri. Dalam diri seseorang itu dianggap sudah lengkap potensinya. Anda semua ini sudah lengkap potensinya untuk menjadi orang hebat, menjadi orang pintar. Tinggal dibangkitkan, dimunculkan, diaktualkan. Nah, tugasnya guru adalah menstimulus, memberikan, memfasilitasi untuk tumbuh kembangnya potensi itu. Itu humanistik, ya. Kalau behavioristik intinya adalah mau mengubah manusia sesuai dengan tujuan ideal yang sudah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Jadi sudah ada memang profilnya dulu ditetapkan, mau begini hasilnya nanti. Anda atau peserta didik diformat untuk bisa mengikuti, menyesuaikan diri sesuai dengan tujuan itu. Nah, Anda bisa berdasarkan pengalaman Anda kira-kira yang mana yang pernah Anda alami sejak dari SD sampai sekarang, gitu ya. Nah, itu teori-teori belajar humanistik dan atau behavioristik dan humanistik. Ini menjadi pengantar ya untuk kita lanjut kepada strategi pembelajaran. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Nah, terakhir saya kira sudah ini ya. Ya, tugas. Ya, dijelaskan inti teori belajar humanistik itu. Kemudian langkah-langkah tadi penerapan teori belajar humanistik, dua-duanya tadi ya, behavioristik dan humanistik ya. Kemudian behavioristik dan humanistik. Nah, kemudian perbedaannya. Nanti jawaban dikirim ke link itu. Ya, saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.